Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tajam Dialog dengan tema Tanggap Bencana bersama BPBD, dan saya masih bersama dengan Bapak Sigit Akbari. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Ini masih pagi nih. Nah Pak, tadi kita membahas mengenai tim reaksi cepat atau TRC yang dimiliki oleh BPBD. Sebenarnya bagaimana tupoksi yang dilakukan oleh tim tersebut? Ya, jadi TRC kita itu ada di bidang 2. Komposisinya adalah dari anggota yang istilahnya kan tim reaksi cepat. Iya. Jadi apapun yang didapat informasi itu mereka segera melangkah. Tapi jumlahnya nggak banyak. Kita hanya sekitar 21 orang ini TRC dan Pusdalop. Jadi ada sebagian yang selalu membuat laporan kepada BPBD provinsi maupun BNPB, kemudian juga menampung laporan dari bawah. Ini dari Pusdalopnya. TRC kita ini siaga 24 jam. Jadi mereka siaga 24 jam apabila mendapatkan informasi apapun, mereka selalu bergerak cepat untuk melakukan kegiatan itu. Yang membanggakan kami adalah kami dibantu oleh relawan. Relawan itu ribuan di Kabupaten Jember ini yang tergabung dalam komunitas yang punya nama itu kami data sekitar 56 relawan. Itu yang cukup besar, dan mereka kami libatkan kemarin pada saat apel siaga personil dan peralatan di alun-alun Jember. Di alun-alun itu bukan bentuk show of force, tapi bentuk bahwa kita siap, personilnya siap, alatnya juga siap. Bahkan kemarin dicoba satu persatu siap. Nah, TRC ini di dalam setiap menghadapi kegiatan seperti kemarin ada 4 acara tempat yang berbeda-beda. Ini kalau sudah hujan deras, ini berdatangan teman-teman relawan itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tukang beca, ada yang dia berdasi, ada yang dokter. Itu untuk gabung dengan kami, sehingga dengan kendaraan kami membagi tugas, komposisinya juga kadang lebih banyak relawannya kalau memang titik-titiknya itu banyak. Itu kita lakukan bersama-sama. Sehingga insya Allah dalam hal penanganan setiap permasalahan ini, kita hadir tepat waktu. Yang utama adalah seperti itu. Walaupun yang kita lakukan membantu masyarakat seperti tadi malam sampai jam 2 malam itu kan gelap gulita, evakuasi dan pembersihan awal itu dilakukan. Tetapi kemudian hari ini kita bergerak lagi untuk lebih pada bagaimana kebutuhan mereka untuk hidup sehari-hari. Sembako kita kirimkan pada hari kedua. Kemudian juga tim Jitu Pasna ini juga menilai kebutuhan-kebutuhan yang akan dibangun. Insya Allah 1 minggu kemudian kita sudah mulai bergerak untuk membangun dan mengembalikan pada posisi awal. Wah, luar biasa. Jadi semua tim yang dilibatkan itu dari berbagai kalangan masyarakat dan juga profesi yang bersinergi dengan BPBD ya Pak ya? Kalau TRC dan Pusdalopnya dari kami, dari BPBD. Tapi kami sangat dibantu oleh relawan. Relawan tadi itu. Relawan yang tidak pernah digaji, tetapi panggilan jiwa kemanusiaan itulah yang membuat mereka tuh semangat untuk bisa bergabung. Sebuah kesadaran akan kemanusiaan begitu ya Pak biasa. ya. Yang ini tidak kami dapatkan di kabupaten lain. Wah, luar biasa. Ini keunggulan dari Kabupaten Jember. Kabupaten Jember, bukan BPBD-nya, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Ya. Karena apa? Kita buktikan pada waktu di Semeru kemarin itu relawan kami yang sangat mewarnai di sana. Wah, luar biasa. Nah Pak, terkait dengan tim reaksi cepat ini pun, ketika lokasi bencana yang terjadi jauh dari lokasi kota, tentunya kan butuh waktu yang lama begitu. Dan relawan ini yang akan menjadi garda terdepan yang akan melakukan. Jadi begini, satu contoh ya, yang hampir setiap hujan itu menjadi masalah di Gunung Kumitir. Begitu kita mendengar, kita bergerak ke sana, itu memerlukan waktu 1,5 jam lebih. Kalau memang lancar, biasanya kan sudah terhambat oleh macet di sana. Betul. Itu tapi nggak lebih dari 1 jam. Nah, relawan kami, relawan Kumitir itu ada sekitar 35 orang di sana yang kita beri bantuan peralatan juga. Ini yang bergerak awal. Jadi mereka langsung menangani apabila ada pohon tumbang, ada longsoran yang menutup jalan, mereka melakukan kegiatan itu. Baru 1,5 jam kemudian kita datang untuk bersama-sama membantu. Nah, terkait dengan relawan tadi, tentunya kan harus dibekali dengan kecakapan atau skill dalam hal penyelamatan, evakuasi dan lain sebagainya. Apakah ada sebuah pengawalan khusus dari BPBD sebelumnya? Jadi begini,
saya kepingin, Pak Bupati kepingin bahwa Jember ini menjadi suatu pusat pelatihan di Indonesia Timur ya. Di Indonesia Timur. Jadi beberapa kegiatan kita upayakan untuk koordinasi dengan tidak hanya dengan provinsi saja, tapi dengan BNPB. Langsung BNPB pusat. kemarin kami minta baru 1 minggu yang lalu penutupannya di Rembangan itu. Kita adakan pelatihan dasar manajemen bencana. Kalau kita nunggu dari BNPB, setahun hanya 1 orang yang kita dipanggil. Tapi kita koordinasi untuk mendatangkan dan semuanya modulnya dari mereka, pelaksanaannya dari mereka, tapi kita yang melaksanakan, kita dapat 1 kelas. Itu 1 tahun kami komunikasi itu. Begitu kita dapat masuk di jurnal mereka, teman-teman kabupaten lain pada mau nunut. Sehingga saya sampaikan kepada BNPB untuk nambah jumlah peserta tidak bisa. Tapi kalau nambah kelas boleh. Sehingga kemarin yang dilaksanakan dalam 1 minggu pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar manajemen bencana itu diikuti oleh 20 kabupaten kota se-Jawa Timur. Serentak di begitu ya, Pak? Rembangan. Di Rembangan Ya. sekaligus, dan Jember menjadi Jember, salah satu pelopornya ya Pak ya? Pelaksananya. Pelaksana tentunya. Dan bekerja sama langsung dengan BNPB. BNPB, waktu itu. karena sertifikatnya itu dari mereka. Langsung dari pusat. Ya. Baik. Jadi malah kesan yang positif dan berharap tidak hanya berhenti pada kegiatan ini saja, Ya. tapi di Jember bisa ditingkatkan untuk pelatihan yang sama maupun yang berbeda dari tingkatan-tingkatan yang lain. Ini yang Luar kita biasa. lakukan. Nah Bapak, terkait dengan sebuah bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 16 Oktober, di Desa Jambesari ada bencana iya. longsor di Kecamatan Sumberbaru ya Pak ya? Jambesari ya. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Hanya saja ketika masyarakat sudah tahu di tanda-tanda ini akan longsor, maka mengevakuasi diri. Apakah sebelumnya tidak ada sebuah tanda-tanda atau imbauan dari BPBD terkait, oh ini sudah rawan, Ya. dan diimbau untuk pindah sebelum terjadi longsor? Jadi melihat dari kegiatan itu kayak di atas bukit, Mbak. Iya, Jadi tebing ya, bukit Pak, yang bukit yang memanjang begini, ada 13 rumah itu di Jambesari itu. Nah, dari bukit itu di atas itu hanya rumah dan jalan, Iya. mengikuti alur dari bukit itu sendiri. Dan di bawahnya ini muncul air-air, sumber air itu, ya tentunya akan mempengaruhi kondisi rumah yang di atasnya ini. Ini sudah berulang kali kita beritahu, bahkan dulu pernah terjadi kejadian. Puncaknya tahun kemarin ada gesekan tanah. Jadi gesekannya itu bisa vertikal horizontal, Iya. sehingga tanah itu bisa mengangar, bisa ada yang naik turun di 13 rumah itu, sehingga diputuskan bahkan masyarakat di situ sudah takut untuk tinggal di sana dan itu harus direlokasi. Alhamdulillah kami relokasi. Waktu itu kan Pak Bupati peletakan batu pertama, Betul. tapi memang karena kondisinya di atas, bahan-bahan itu 2 kali lipat dan hanya 1 kendaraan truk saja yang mampu untuk dan Sampai mau ke lokasi. untuk sampai ke lokasi, sehingga proses pembangunan 13 rumah itu bisa kita selesaikan dalam waktu 5 bulan. Iya. Selesai sudah, mereka sudah pindah di situ dan rumahnya saya tidak tahu, nggak mau dibongkar, katanya mau digunakan untuk kandang ternak. Direnovasi untuk sebagai kandang ternak begitu. Jangan direnovasi, Nggak boleh ya Pak ya? nggak boleh, nanti tempati Makin lagi. berbahaya. Gitu. Bisa-bisa dia punya 2 rumah nanti. Iya. Memang di atas, kenapa sampai mau tinggal di atas? Karena ingin mendekati tanaman-tanaman yang dia tanam di situ. Mereka tanam kopi dengan sistem bagi hasil dengan perhutani ya di sana. Seperti itu. Dan ketika laporan ini sampai sedetail itu, berarti peran BPBD tidak hanya sekedar ketika bencana datang kemudian melakukan penyelamatan, tapi juga sampai mengawal bagaimana warga ini betul, sudah Mbak. sampai merasa aman begitu Betul, ya Pak ya? Mbak. Jadi itu saya katakan, hari ini kejadian itu terjadi, anggota Iya. kita harus hadir di sana untuk memberikan rasa aman dan memberikan evakuasi kepada masyarakat. Iya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Besoknya kita bawa kebutuhan-kebutuhan mereka, sembako dan lain sebagainya. Kemudian menentukan di mana mereka bisa masak apabila di satu rumah atau beberapa rumah yang terjadi kejadian, itu kita buat dapur umum di sana dengan bantuan sembako yang kita bikin. Bersamaan dengan itu pula tim Jitu Pasna ini, karena kami kan juga mengadakan pelatihan kaitan dengan kajian kebutuhan pasca bencana ini. Tidak hanya dari BPBD, tapi kita ambilkan dari PU, 1 dari PU Bina Marga, 1 dari Dinas Sosial itu. Iya. Sehingga tim turun secara komprehensif bisa menganalisa dan memberikan masukan apa kebutuhan yang harus dilakukan dalam waktu singkat yang kita akan sediakan. Iya. Jadi untuk sementara ini
Ini hanya mempunyai anggaran untuk bantuan stimulan. Jadi kebutuhan-kebutuhan kaitan dengan genteng, kayu, terus kemudian batu bata, semen, itu kita cukupkan. Tentunya peranan dari kepala desa dan tokoh masyarakat setempat untuk bisa menggerakkan gotong royong yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Gitu. Gotong royong. Kemarin yang ada rumah roboh begitu, namun BPBD juga bergerak melakukan penyelamatan sampai renovasi rumah kembali dilakukan. Begitu, ada sumbangan genteng dan lain sebagainya. Betul, gitu ya Pak. betul. Pak Sigit tadi banyak sekali menyinggung terkait dengan tim Jitu Pasna. Dalam data informasi publik instansi yang ada di laman PPID Jember kap.go.id mengenai perkembangan kejadian tanah longsor tadi ya Pak ya, terdapat poin rekomendasi. Salah satunya mengirimkan tim tersebut untuk menghitung kerugian dan langkah-langkah ke depannya. Sebenarnya apa sih tim Jitu Pasna itu sendiri? Nah ya, kajian kebutuhan pasca bencana. Jadi memang ini lebih banyak digunakan, diterapkan pada bencana-bencana ringan seperti ada rumah roboh, kemudian yang menimpa di beberapa masyarakat. Sehingga menghitungnya itu secara matematik kaitan dengan keberadaan itu. Tapi kalau secara luas, ada satu hamparan yang terkait dengan adanya pergerakan tanah. Ini tim Jitu Pasna adalah bisanya memberikan satu rekomendasi yang dimana kalau itu memerlukan biaya yang cukup besar ditangani oleh BNPB, itu kita sarankan untuk seperti itu, atau dinas-dinas yang terkait untuk itu. Karena apa? Di dalam tim Jitu Pasna ini ada perwakilan dari dinas-dinas terkait di Kabupaten Jember. Jadi kalau ada kerusakan di jembatan dan sebagainya ya kan, dari PU tim Jitu Pasnanya kita libatkan. Risikonya kerugiannya termasuk berapa? Kerugian, termasuk bisa memperkirakan berapa kebutuhan untuk penganggaran yang akan datang kan gitu ya. Karena apa? Kejadian yang luar biasa ini membutuhkan satu pernyataan bencana oleh Bupati. Dari itu pun pemerintah bisa mengakses dana BTT. Jadi untuk kebencanaan itu. Iya, dan luar biasa ya Pak ya, itu sinergi antar stakeholder yang berkaitan juga itu yang paling penting. Diutamakan begitu. Itu yang penting. Nah, jadi BPBD ini kan adalah badan, bukan dinas teknis. Betul. Saya kadang-kadang kepingin, saya punya anggaran ini kan, tapi tidak bisa. Anggaran itu ada di dinas-dinas teknis. Yes. Otomatis bagaimana cara menggerakkannya ini adalah koordinasi yang baik. Dan terkait dengan ketersediaan tenaga BPBD juga ya Pak ya, kita juga butuh sinergi utamanya dengan elemen yang sangat dekat dengan masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI Polri dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak sinerginya? Namun jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak lagi. Pemirsa masih dalam Tajam Dialog.